Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Aditya Pradana. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Yang pertama, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan, misalnya minyak tanah, gas bumi, dan batu bara. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Yang kedua, berdasarkan potensi. Berdasarkan potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam, antara lain: 1. Sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas, kayu, serat, kapas, rosella, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, energi matahari, energi pasang surut, kincir angin, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah, 9 daratan, dan ruang angkasa. Yang ketiga, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dilansir dari situs Kemdikbud, sumber daya alam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang kekal atau tidak akan habis. Dan berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi di 2, yaitu sumber daya alam yang berasal dari hewan atau binatang seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam nabati adalah SDA yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan produsen atau penyusun utama dari rantai makanan. Dan yang terakhir, berdasarkan potensi penggunaannya. Sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, energi matahari, energi pasang surut, kincir angin, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi dan persebaran SDA kehutanan. Yang pertama, hutan tropis. Hutan tropis yaitu hutan yang pelatarannya dengan tumbuhan yang sangat bervariasi. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim yaitu hutan campuran yang terdapat di daerah curah hujan tahunan dengan dikombinasikan dengan bulan-bulan kering. Yang ketiga, hutan hujan pegunungan. Hutan hujan pegunungan ini terdapat pohon-pohon yang selalu hijau karena tidak pernah menggugurkan daun. Yang keempat, hutan sabana. Hutan sabana yaitu hutan yang banyak ditumbuhi kelompok semak belukar. Yang kelima, hutan rawa. Hutan rawa merupakan hutan yang
tumbuh pada tanah aluvial yang selalu tergenang air tawar. Yang keenam, hutan mangrove. Hutan mangrove yaitu hutan yang disebut juga dengan hutan pantai karena hutan pasang surut. Yang ketujuh, hutan gambut. Hutan ini di daerah tipe A dan tipe B. Hutan ini selalu tergenang air tawar yang selalu periodik. Yang kedelapan, hutan lumut. Di hutan lumut bukan hanya menutupi bagian tanah, tetapi juga bagian batang-batang pohonnya juga diselimuti oleh lumut. Berdasarkan fungsi pokoknya, terdapat 3 jenis hutan, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan. Hutan lindung yaitu hutan kawasan yang memiliki fungsi pokok sebagai pelindung sistem pengayaan kehidupan untuk mengurangi terjadinya bencana banjir. Yang ketiga, hutan produksi yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil dari hutan tersebut. Sekian, terima kasih. Potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia ini yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak devisa bagi Indonesia. 1. Minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. 2. Batu bara. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Pertambangan batu bara terdapat di Lembah Sungai Berau dan Samarinda di Kalimantan Timur, Ombilin dan Sawalunto, Sumatera Barat, Bukit Asam dan Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Bauksit atau aluminium. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit ditambang di daerah Pulau Bintan, Riau, dan Singkawang, Kalimantan Barat. Selanjutnya, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Emas ditambang di Cikoto dan Pongkor, Jawa Barat, Freeport Timika, Papua, Sambas, Kalimantan Barat, Maulabo, Nangro Aceh Darussalam, dan Bolaang Mangondo Minahasa, Sumatera Utara, Longos Riau, dan Rejang Bengkulu. Timah. Timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam, pelapis, solder, cenderamata, dan lain-lain. Aktivitas penambangan timah terdapat di Pulau Bangka, Sungai Liat, Pulau Belitung, Manggarai, Pulau Singkep di Dabo, dan Pulau Karimun. Potensi dan persebaran sumber daya kelautan. Berikut adalah beberapa potensi yang berada di bawah laut. 1. Perikanan. Persebaran potensi perikanan di Indonesia telah tersebar di seluruh permukaan, baik dari ujung timur maupun ujung barat. Hampir di seluruh Nusantara terdapat potensi perikanan. Di bagian barat wilayah Indonesia telah banyak ditemukan sebuah pelagis kecil, sedangkan di bagian timur telah ditemukan sebuah pelagis besar yang berupa seperti ikan tuna dan cakalang. 2. Hutan mangrove. Hutan mangrove ialah hutan yang terdapat di lingkungan perairan Payau. Hutan mangrove telah tersebar di pesisir barat di Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, di sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, dan pesisir selatan Pulau Papua. Nama saya Dilano Hayati dari kelas 11 IPS. Saya akan menjelaskan tentang potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata. Indonesia dikaruniai yang maha kuasa dengan banyak sekali wilayah dan fenomena alam yang mempunyai keindahan dan daya tarik yang sangat beragam. Selain itu juga mempunyai banyak sekali macam suku bangsa dengan variasi tradisi, adat istiadat, seni, dan budaya yang beraneka ragam. Di samping itu banyak pula ditemui peninggalan bersejarah.
Semua kondisi alam dan sosial tersebut merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk dioptimalisasikan bagi kepentingan sektor pariwisata. Secara umum, objek wisata dibagi menjadi 3, yaitu 1. Objek wisata alam, meliputi keindahan pegunungan, pantai, danau, laut, dan sebagainya. 2. Sumber daya alam budaya, meliputi bangunan bersejarah, monumen, museum, dan benteng. Ketiga, agrowisata, yaitu objek wisata yang meliputi aktivitas pertanian dan hasilnya. Dengan beberapa objek wisata yang ada di negara Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Pulau Sumatera, Taman Nasional Gunung Lesur, Danau Laut Tawa, Rantau Papatan, Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkara, Suaka Alam Waikambas, dan Benteng Mariborugi. B. Pulau Jawa, Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Museum Geologi, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Museum Satria Mandala, Museum Gajah, Monumen Nasional, Prambanan, Candi Borobudur. C. Bali, Pantai Kuta, Legian, Tanah Lot, Danau Batu, Klukung, Pura Besaki, daerah Troyan, dan banyak sekali macam kesenian.